Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, ketemu lagi di channel YouTube Uci Artia. Pada video kali ini akan membahas tentang barisan dan deret, yaitu menentukan nilai suku ke N dari suatu barisan aritmatika yang disertai dengan tips dan trik yang bisa mengerjakan dengan cepat. Jadi silakan teman-teman perhatikan contoh berikut ini. Ada barisan aritmatika 5, 8, 11 dan seterusnya. Tentukan nilai suku ke berapa ya? Misalnya ke 100 misalnya ya. Maka berapakah nilai dari U100? Nah, kalau teman-teman perhatikan, kalau di sekolah-sekolah pada umumnya pasti akan menggunakan rumus UN sama dengan A ditambah N dikurangi 1 dikalikan B. A-nya adalah suku awal, B-nya adalah beda. Jadi kalau U100 berarti suku awalnya adalah 5, N-nya 100 dikurangi 1 jadi 99 dikalikan B. Nah, A-nya 5 kita masukkan sini berarti 5 ditambah 99 kali B. B-nya adalah beda, yaitu suku kedua dikurangi suku pertama atau suku ketiga dikurangi suku kedua ya. Berarti bedanya adalah 3. Nah, untuk menghitung 99 dikali 3 pastinya membutuhkan waktu yang lebih lama ya teman-teman. Nah, di sini kita akan menggunakan rumus yang baru. Jadi perhatikan, kita akan gunakan rumus UN sama dengan kita simbolkan dengan B nanti ya, BN ditambah C, di mana B-nya adalah beda, yaitu suku kedua dikurangi suku pertama atau suku ketiga dikurangi suku kedua, dan C-nya adalah konstanta ya. Nanti dengan menggunakan rumus yang baru maka akan menyingkat waktu dalam proses mengerjakan. Misalnya kita kerjakan soal yang tadi 5, 8, 11. Tadi kan diketahui bahwa bedanya adalah 3 ya. Dari mana 3? 8 dikurangi 5 atau 11 dikurangi 8. Jadi bedanya adalah 3. Nah, rumus yang baru UN sama dengan BN plus C, ya kan? Berarti 3 N ditambah C. C-nya adalah, perhatikan, C-nya itu berasal dari 3 untuk menjadi 5 itu ditambah berapa? 3 untuk menjadi 5 ditambahkan 2. Jadi konstantanya dituliskan 2. Ini rumus untuk barisan aritmatika. UN sama dengan 3N ditambah 2. Ya, jadi konstantanya didapatkan dari itu. Nah, kemudian yang ditanyakan adalah U100. Berarti tinggal 3 dikali N, 3 dikali 100, 300 ditambah 2, 302. Jauh lebih cepat daripada menghitung 99 dikalikan 3 dulu ya. Nah, misalnya lagi kita soal yang kedua, 5, 10, 15, 20 dan seterusnya. Tentukan suku ke N dari barisan 5, 10, 15, 20. Tentukan dulu bedanya. Bedanya 10 dikurangi 5 berarti 5N ditambah C, konstanta. Nah, di sini kan 5 tambah berapa biar jadi 5? Tambah 0 ya. Berarti rumusnya tinggal UN sama dengan 5N saja. Misalnya 7, 11, 15 dan seterusnya. Kita lihat bedanya dulu. 11 kurangi 7 bedanya berarti 4. Berarti rumusnya 4N ditambah C. Nah, C-nya 4 ini tambah berapa biar jadi 7? Ditambahkan dengan 3. Gitu ya. Ini untuk mencari konstanta. Jadi lihat 4 ditambah berapa biar jadi 7. Gitu ya. Kalau disuruh mencarikan suku ke 10 misalnya, berarti tinggal 4 kali 10 ditambah 3, 43. Misalnya lagi kita punya barisan aritmatika ada 15, 12, 9. Ini barisannya mundur, berarti bedanya pasti negatif ya. 12 kurangi 15 sama dengan negatif 3. Negatif 3N ditambah konstanta. Konstantanya negatif 3 ditambah berapa biar jadi 15? Ditambah dengan 18. Begitu ya. Ini untuk rumus suku ke N bedanya yang negatif. Contoh lain misalnya ada barisan aritmatika berapa? Misalnya ada 10, kemudian 17, kemudian ada 24 dan seterusnya. Pertama, tentukan bedanya dulu. Beda dari barisan aritmatika ini adalah 17 kurangi 10. Coba tentukan U20 ya kan.
Kalau bedanya 17 kurangi 10 sama dengan 7, berarti rumusnya 7n ditambah konstanta. Konstantanya adalah 7 ditambah berapa biar jadi 10. Ya, ditambah 3. Jadi tinggal dimasukkan U20 berarti 7 dikali 20 ditambah dengan 3. Berarti 143. Gampang sekali ya kan teman-teman? Coba kalau kita kerjakan pakai rumus umum yang biasa sering diajarkan di sekolah, menggunakan rumus A ditambah N-1 dikali B. Kalau yang ditanyakan adalah suku ke-20, berarti kan suku awalnya adalah 10 ditambah N-nya adalah 20 kurangi 1 dikali B. B-nya kan 7. Berarti 10 ditambah 19 kali 7. Kalian akan lama menghitung di 19 kali 7 ya nggak sih? Meskipun hasilnya sama, tapi waktu untuk mengerjakan pasti lebih efisien yang menggunakan rumus yang baru kita temukan. Nah, 133 hasilnya. Jadi hasilnya 143 sama hasilnya. Cuma waktunya lebih efektif menggunakan rumus yang di atas. Nah, coba kita latihan lagi dengan barisan aritmatika yang lain. Misalnya ada contoh soal 13, kemudian 11, kemudian 9, kemudian dan seterusnya. Berapakah bedanya? Nah, di sini bedanya itu kan berarti menurun ya. Pasti dia nilainya negatif ya kan. 11 kurangi 13 berarti negatif 2. Ini adalah beda untuk barisan aritmatikanya. Tentukan suku ke-10 dari barisan di atas ya. Pertama, UN sama dengan BN plus C. Berarti B-nya negatif 2, C-nya negatif 2. Tambah berapa biar jadi 13 ditambah dengan 15 ya. Ini untuk UN-nya. Nah, U10 berarti negatif 2 dikalikan 10 ditambah 15 sama dengan negatif 5 ya. Gampang sekali. Nah, teman-teman perlu tahu dari mana sih sebenarnya konstanta itu berasal. Berasal dari konsep utama rumus awal ya. Jadi UN sama dengan BN plus C ini berasal dari konsep rumus awal, yaitu rumus awalnya kan UN sama dengan A ditambah N-1 dikalikan B. Nah, kita tuliskan dulu seperti ini, bahwa kalau kita kalikan ya, berarti kan di sini A ditambah N kali B berarti BN dikurangi 1 kali B berarti negatif B. Nah, kalau dipindah ke depan berarti kan BN kemudian ditambah A dikurangi B ya. Nah, A dikurangi B ini A-nya konstanta, B-nya konstanta. Berarti boleh kita namai dengan BN plus C. Itulah asalnya dari mana BN plus C itu didapatkan. Jadi karena A-nya konstanta, B-nya konstanta, maka boleh disederhanakan menjadi C saja. Nah, ini merupakan video tips dan triks untuk menentukan nilai suku ke N dari barisan aritmatika. Semoga bermanfaat. Jangan lupa klik subscribe, like, dan komen. Jangan lupa di-share kalau video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.